Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba membahas tentang startup business model, funding, dan monetize. Tapi sebelum nanti masuk ke pembahasan satu persatu, kita coba lihat dulu mapping database startup yang ada di Indonesia pada tahun 2018. Nah, kalau di sini, di tahun tersebut, jumlah startup yang ada di Indonesia ada 992 yang tersebar di berbagai daerah. Dan data ini saya dapat dari Indonesia Digital Creative Industry Society atau BICRAF di tahun 2018. Saya coba cari data terbaru tapi belum ada report yang bisa kita lihat datanya. Nah, jadi di tahun 2018 ini sebagai gambaran kita aja. Dan kalau kita coba geser ke bidang usaha, ini ada beberapa bidang usaha dari startup itu sendiri. Yang pertama di bidang e-commerce. Kalau e-commerce dia fokus di jual beli online atau transaksi secara online. Terus bidang berikutnya ada bidang vintage. Kalau vintage ini startup yang kaitannya dengan keuangan. Jadi bisa kita bilang juga si startup vintage ini berupa startup yang dia fokusnya di inovasi keuangan dengan penggunaan teknologi. Terus kalau bidang berikutnya ada bidang game, jumlahnya ada 55 startup. Dan terakhir ada di pengkategorian yang masuk di bidang lainnya. Berarti kalau dari data ini pun pasti bidang-bidang yang dimasuki oleh si startup itu sendiri juga sangat beragam. Hanya saja yang tercapture di data ini fokuskan di dalam bidang e-commerce, vintage, game, dan bidang lainnya. Nah, kalau kita sebut startup, terus sekarang kan kita juga banyak tuh mulai istilah-istilah yang kita pakai juga ada UMKM. Sebenarnya sama atau enggak sih si UMKM ini sendiri sama si startup ini, ataukah berbeda antara si startup dan UMKM ini? Coba kita lihat perbandingannya dari kedua jenis ini, si startup dan si UMKM. Nah, jadi startup dan UMKM ini dua hal yang berbeda. Kita bisa melihat perbedaannya dari beberapa elemen, produknya, skala bisnisnya, terus tujuan dan cara kerjanya, pemodalan, serta akselerasinya. Nah, kalau yang pertama kita coba fokus ke produknya. Jadi perbedaan fundamentalnya antara si startup dan UMKM ini memang dapat kita lihat dari sisi produknya. Kalau di UMKM, produknya seringnya, biasanya, atau banyaknya berbentuk fisik dan dapat langsung dinikmati oleh konsumennya. Misal kayak makanan, terus baju, sepatu, bahkan banyak jenis-jenis kerajinan tangan maupun produk kesenian yang juga diproduksi oleh si UMKM ini. Tapi kalau dari sisi startup, dia berfokusnya atau seringnya memang lebih mengarah ke bentuk digital, jadi seperti software maupun aplikasi. Walaupun demikian, bukan berarti startup ini hanya fokus di software ataupun produk digital lainnya aja, tapi ada juga startup yang dia menjual jasa maupun dari produk itu sendiri, dan bisa juga produk digital lain berupa e-book, foto, gambar ilustrasi, ataupun insight-insight lainnya. Terus, kalau perbedaan kedua dari skala bisnis, dan untuk startup ini sendiri pada dasarnya, karena dia ini perusahaan rintisan, dan memang didesain supaya si startup ini menjadi perusahaan yang besar, sehingga skala bisnisnya juga tidak terbatas pada tingkat lokal ataupun nasional. Karena semua aspek dalam startup dirancang agar siap untuk menjadi perusahaan besar, sehingga skala bisnisnya sangat mungkin untuk sampai ke ranah internasional.
Jadi setnya si startup ini tidak terbatas pada tingkatan lokal ataupun di nasionalnya aja. Tapi kebalikannya dari si UMKM. Kalau si UMKM dia memiliki skala bisnis yang lebih kecil. Jadi bisnis UMKM ini pada dasarnya lebih bersifat lokal. Meski ada beberapa bisnis yang dapat berkembang ke tingkat nasional, bahkan juga ke tingkat internasional yang sudah diekspor. Banyak produk-produk UMKM yang sudah ekspor ke tingkatan internasional juga. Namun pasti butuh waktu yang cukup panjang karena dilihat dari titik awalnya bahwa si UMKM ini dia desain awalnya si UMKM memang tidak untuk menjadi perusahaan yang besar. Hanya saja produknya untuk jangkauannya memang sudah semakin luas. Terus perbedaan berikutnya ada di tujuan dan cara kerjanya. Kalau di startup, tujuan yang dikejar adalah pertumbuhan yang cepat. Seperti dari identiknya si startup ini juga, dia lebih ke rapid growth. Nah, teman-teman kalau secara sederhananya juga untuk melihat dari si UMKM sama startup ini ada di sini. Si startup dia didesain untuk rapid growth atau pertumbuhan yang cepat. Tapi kalau si UMKM ini dia lebih mengejar untuk mendapatkan keuntungan yang stabil. Nah, karena si startup ini dia didesain untuk pertumbuhan yang cepat, maka untuk mencapai tujuan tersebut, si startup tidak segan-segan untuk menggelontorkan banyak dana, baik untuk mengembangkan produknya, untuk akuisisi pengguna barunya, atau hal-hal yang menunjang pertumbuhan dari si startup itu sendiri. Sehingga karena bagian yang identik inilah, bagian dari pertumbuhan cepat inilah, banyak dibutuhkan dana inilah, si startup aktif untuk mencari investor. Tapi kalau UMKM tadi dia memiliki tujuan yang berbeda. Dibandingkan dengan mengejar pertumbuhan, si UMKM lebih memilih untuk mengejar keuntungan yang stabil. Jadi hal ini juga turut berdampak pada perbedaan paradigma berpikir antara startup dan UMKM. Kalau bagi UMKM, semakin banyak aset berarti semakin banyak keuntungan. Tapi kalau bagi si startup justru kebalikannya, pandangannya berkebalikan. Kalau semakin banyak aset berarti semakin banyak biaya untuk perawatan dan kebutuhan lainnya. Jadi ada paradigma yang berbeda antara startup dan UMKM. Oleh karena itu, si startup ini lebih memilih menggunakan pendekatan kolaborasi atau kemitraan. Dan perbedaan berikutnya ada di pemodalan. Nah, jelas tadi juga saya sampaikan di bagian tujuan dan cara kerja ada kaitannya dengan startup yang identik dengan rapid growth. Sehingga pemodalan dari startup ini didapatnya dari investor. Tapi kalau UMKM modalnya menggunakan modal pribadi, kemudian dia diputar untuk mendapatkan keuntungan lagi. Jadi si startup untuk di titik awal bisa jadi dia menggunakan dana pribadi dulu. Kemudian ketika sudah mulai nih tahu perkembangannya, sudah bisa masuk pasar, nah mulai nih cari investor untuk mendanai pertumbuhan yang ingin dikejar tadi. Tapi kalau di UMKM sebisa mungkin dia memutar modal dari modalnya sendiri atau dari kantongnya sendiri. Ketika dapat untung, nah diputar lagi nih buat mendapatkan keuntungan yang lebih stabil. Terus perbedaan terakhir ada di akselerasi. Kalau startup dia memiliki tingkat akselerasi yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan UMKM. Dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan yang dicapai bisa sangat berbeda. UMKM mungkin baru bisa membuka beberapa cabang di pasar lokal yang lain dalam kurun waktu 5 tahun. Namun bagi startup, menjadi pemain nasional dalam kurun waktu yang sama bisa saja dicapai.
Hal tersebut tidak terlepas dari perbedaan tujuan tadi, terus cara kerja dan pemodalan yang digunakan. Jadi dari beberapa perbedaan yang saya sampaikan di awal tadi, nah ada kaitannya di bagian akselerasi ini. Terus UMKM dan startup ini memang memiliki banyak perbedaan, tapi walaupun perbedaan-perbedaan tersebut cukup jelas, hubungan antara keduanya sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Jadi bisa kita bilang juga perbedaan-perbedaan tersebut justru membuat UMKM dan si startup ini untuk bisa saling mengisi. Di satu sisi, UMKM bisa menyediakan produk secara fisiknya yang langsung bisa digunakan oleh si konsumen, tapi di sisi lain, startup yang akan membantu para pelaku UMKM ini untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Sehingga antara startup dan UMKM bisa saling berjalan beriringan. Dan dengan banyaknya perbedaan antara startup dan UMKM, terus tadi ketika kita coba melihat peta startup yang ada di Indonesia, bidangnya juga macam-macam, ada e-commerce, ada vintage, terus game, dan bidang lainnya. Sebenarnya untuk bisnis modelnya itu sendiri ada apa aja sih? Ada beberapa di sini. Jadi kalau bisnis model ini secara sederhananya dapat kita artikan sebagai sebuah proses dari perusahaan, proses dari startup dalam menciptakan value dan mendapatkan keuntungan dari value yang diciptakannya secara berkelanjutan. Jadi intinya kita punya value yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, dan dari value yang bisa ditransfer kepada konsumen tersebut, kita akan memperoleh revenue stream atau memperoleh keuntungan. Dan model-model yang dapat diterapkan cukup banyak, disesuaikan dengan tujuan awal dibangunnya startup itu apa sih. Perlu dulu merumuskan tujuannya. Ketika kita punya tujuan, terus kita pengen bangun startup yang model bisnisnya seperti apa sih. Ada beberapa di sini. Yang pertama ada Pay as you go. Kalau Pay as you go ini pengguna membayar jika menggunakan produk atau jasanya. Jadi memang model bisnis yang pertama ini hal yang paling mudah dimengerti oleh penggunanya atau oleh si konsumen itu sendiri. Orang membayar layanan sesuai dengan apa yang digunakan. Semakin sering atau semakin banyak dia menggunakan sebuah layanan, menggunakan sebuah produk, bisa jadi semakin mahal dia harus membayarnya. Jadi bisa langsung tahu nih produk yang akan dipakai apa, terus servis yang digunakan apa, terus berapa yang harus dibayar. Lalu model berikutnya ada subscription. Jadi kalau model yang kedua ini pengguna membayar biaya langganan. Digunakan atau tidak digunakan ini harus tetap dibayar. Ya, contoh sederhananya kayak teman-teman kalau pakai layanan pakai data, atau enggak kalau teman-teman pakai layanan di TV kabel. Nah, teman-teman pakai data internetnya atau teman-teman enggak nonton TV-nya juga biaya dari subscription-nya ini tetap jalan, tetap sama. Terus, misal kalau teman-teman menikmati layanan film streaming, nah ini juga masuk di subscription. Lalu model berikutnya ada pay by advertisement. Penggunanya tidak membayar seperti pay as you go. Namun, layanan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibayar oleh iklan. Nah, banyak tuh. Kalau kita pakai layanan, kita bisa bebas pakai layanannya, tidak menggunakan biaya, tapi banyak iklan di sana. Nah, diperolehnya pendapatannya adalah dari si iklannya ini. Ini sebenarnya hampir mirip juga dengan freemium. Kalau freemium kan dia layanannya gratis. Nah, kita akan bertanya-tanya nih, terus mereka dapat keuntungannya dari mana dong? Mereka akan dapat keuntungan bisa jadi dari
model bisnis yang lain. Jadi tidak hanya memiliki satu model bisnis aja, atau bisa juga mereka mendapatkan keuntungannya dari iklan tadi. Terus kalau contoh layanan freemium ini, misal kalau teman-teman bikin akun Gmail-nya di Google itu kan free, yang basic, yang layanan email basicnya Google itu kan free, namun ada batas dari kapasitasnya. Kita bisa pakai layanan emailnya gratis, kita tidak membayar. Terus kalau kita akses Gmail-nya pun nggak ada iklan di sana. Tapi apa yang didapat Google dari kita itu adalah data-datanya kita. Data-data yang kita punya, yang kita inputkan di layanannya si Google ini dapat dimanfaatkan oleh pihak Google untuk membuat strategi-strategi bisnisnya mereka secara berkelanjutan. Bisa jadi untuk menawarkan iklan ataupun penawaran yang lainnya kepada kita. Itulah yang didapatkan. Jadi selain memperoleh pendapatan dari model bisnis yang lain, dari iklan, bisa juga berupa data kita. Saya sering menyampaikan kalau di masa saat ini, data ini sama pentingnya. Dia menjadi hal yang berharga. Terus model berikutnya ada model on demand. Kalau model on demand ini sistem layanan yang berdasarkan dari pesanan konsumen. Jadi ketika ada pesanan dari konsumen, maka penyedia layanan ini akan langsung memberikan responnya. Nah, contohnya juga sudah sering teman-teman pakai di kehidupan sehari-hari, kayak Gojek, misal Grab. Yang awal-awalnya kan yang memberikan layanan transportasi online yang bisa kita pesan melalui aplikasi. Terus semakin kesini layanan yang ditawarkan oleh Gojek itu sendiri semakin banyak. Bahkan Gojek juga sekarang merger sama Tokopedia, lebih gede lagi ya. Tapi kalau ngomongin fokus di bisnis modelnya, nah dia termasuk di on demand. Jadi sesuai permintaan dari si konsumennya. Dia pengen apa sih? Oh, dia pengen pakai jasa transportasi online. Ya udah, berarti ambil di Gojek buat cari driver online-nya. Terus, si konsumennya pengen makanan, bisa pesen makanan online. Jadi apa yang diinginkan konsumen? Maka si penyedia layanan akan memberikan yang diminta oleh si konsumen tadi sesuai peminatannya. Terus selain dari contoh startup yang sudah besar ini, ada juga kayak layanan on demand ini yang contoh lebih spesifik, misal layanan on demand yang delivery bahan siap masak. Nah, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, di awal-awal itu kan kita susah nih kalau mau belanja. Mungkin ada startup yang nyasarnya ke sana bikin layanan on demand untuk bahan siap masak. Jadi sudah diracik nih, si konsumen tinggal memasaknya aja. Lebih ke bahan mentah yang dia siap masak. Atau layanan on demand jasa perawatan hewan. Kalau teman-teman punya hewan kesayangan, mau dititipkan atau mau di grooming, bisa nih pakai jasa ini misal. Terus layanan on demand servis kendaraan. Jadi kalau teman-teman mau servis kendaraannya nggak perlu datang, tapi tinggal pesan pakai aplikasi atau pesan via telepon misal. Nah, ada banyak yang bisa diaplikasikan. Lalu kalau model bisnis berikutnya ada affiliate network. Di affiliate network ini si penggunaan afiliasinya untuk membantu penjual menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Dan kita juga bisa menerapkan affiliate marketing atau pemasaran afiliasi dari proses penawaran produk menggunakan jasa afiliasinya. Dan contoh dari affiliate network ini ada si Amazon. Nah, kita kalau punya website, kita bisa
berafiliasi dengan si Amazon ini, terus kita pasang produknya Amazon di webnya kita, kemudian kalau ada pengguna, ada audiens yang datang ke webnya, terus klik dari produk yang kita tampilkan di websitenya kita, kemudian sampai terkonversi sampai menjadi action pembelian, maka kita akan dapat fee-nya dari situ. Nah, inilah salah satu contoh dari affiliate network. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kita dari startup bisnis model. Kita lanjut lagi di pembahasan berikutnya untuk startup funding. Terima kasih.